Wah, baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala Bapaknya tadi kepada kami. Terima kasih Yesus buat berkat-berkat yang terus kami terima ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan ibadah Tuhan, kiranya Engkau memberkati sepanjang ibadah kami. Bapa yang baik, jawab doa kami. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita, bukan dengan kekuatan.
ketika kami hidup di dunia ini Tuhan, kami tidak mau memandang manusia karena kami tahu manusia sangatlah mengecewakan. Ajar kami terus belajar memandang wajah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami terus memandang wajah Tuhan, memandang kebenaran-Mu, memandang keadilan-Mu, memandang keagungan-Mu, memandang kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul anak-anak-Mu untuk boleh memuji, menari, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau Allah ada di hadirat setiap pribadi, dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pakai dengan luar biasa. Biarlah setiap pujian yang menaikkan, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan kami berdoa segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan kami tolak, kami taking di dalam nama Yesus. Tapi kuasa Roh Kudus bertata di tengah-tengah kami. Kami mulai pada kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya puji Tuhan, amin. 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 Katakan dulu pada kanan kirinya, semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Kau lemas ini, aku lah. Semangat memuji Semangat Tuhan. memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Kata pujian kita. Semangat.
yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga. Puji berkata kepada Tuhan. Dengan Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami, dalam menjalani Tuhan keseharian kami, Kau selalu mengingat kami Tuhan. Tuhan, kami Tuhan ada di sini Tuhan, itu bukan kekuatan kami, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi layanan ini hadapan. Terpuji termulia nama Tuhan Yesus Kristus dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan pujian kita, kami bawa kepada pujian.
ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat Dan dipulihkannya. Bapak baik, saya bersyukur Tuhan pada malam hari ini atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai dari awal ibadah kami Tuhan, kami telah bersorak, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Kau memberkati kami semua. Kau bukalah hati serta pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dapat kami terima, dapat kami dengar, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu yang tidak sempurna Tuhan, kiranya Kau pakai hamba-Mu dan pakai lidah hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih luar biasa Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami sadari banyak dosa pelanggaran kami Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Kau Tuhan ampunilah kami Bapa, ampunilah kami Yesus, sucikan kuduskan kehidupan kami dengan darah-Mu. Layakkanlah kami Tuhan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada malam hari ini. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, salam. Silakan dulu. Baik teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita nggak banyak, tapi kita tetap semangat ya. Amin. Kita ini 50% belum datang ya, karena situasi udah pada libur dan minggu depan makin berkurang lagi kayaknya ini ya. Tapi puji Tuhan lah, meskipun berkurang, kita yang masih tinggal di sini tetap sama seperti waktu kita rame-rame di sini. Amin. Oke, teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan buka firman Tuhan dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Sekali lagi, Ulangan 31 ayat 6. Cuma satu ayat, tidak lama, sebentar aja. Saya yakin teman-teman semua bisa fokus untuk makan firman Tuhan. Oke, udah dapat semua? Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Pada malam hari ini saya yakin teman-teman semua dengan mendengarkan firman Tuhan makin diteguhkan, makin dikuatkan. Amin. Oke, mungkin dalam minggu-minggu ini banyak sekali problem, banyak sekali masalah, baik itu dari diri kita sendiri, dari teman kita, dari lingkungan kita, dari kampus kita, entah dari mana kita berada, pasti ada problem ya. Tapi saya yakin dan percaya pada malam hari ini kita akan dikuatkan firman Tuhan dengan saya ambil tema kuat di tengah badai ya. Kuat di tengah badai artinya badai ini bukan hanya ada di laut ya. Karena selama ini kan kita dengar badai itu di laut ya, gelombang yang tinggi. Namun pada saat ini saya akan sampaikan kepada kita adalah badai itu adalah suatu permasalahan, suatu problem yang mengganggu kehidupan kita sehingga kita jatuh dan down untuk datang kepada Tuhan ya. Dalam perjalanan hidup ini badai-badai akan datang menghantam kita. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tetap teguh dan kuat di tengah-tengah badai karena Tuhan yang menyertai kita ya. Meskipun teman-teman mengalami berbagai masalah ya,
yang membuat teman-teman tidak nyaman dan bahkan bisa-bisa nggak datang beribadah, ya. Karena kenapa? Moodnya nggak bagus, nggak enak, ya. Apalagi kalau sesama teman-teman ada bermasalah, luar biasa, ya. Seperti yang dikatakan Miss Mita kemarin, udah nggak mau ibadah hari Sabtu. Aku lagi banyak masalah ini, nggak tahu masalahnya apa. Mungkin dari kampusnya, dari cowoknya lah, entah kenapa. Katanya, tapi puji Tuhan, Miss Mita hadir, ya. Melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan, amin. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap kuat di tengah badai ini, teman-teman? Ya, yang pertama, memiliki iman yang teguh. Ya, seperti yang dikatakan pada Yakobus pasal 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan kita menguatkan hati kita, Tuhan pasti menolong kita untuk melewati permasalahan, persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, kadang permasalahan ini tanpa kita sangka-sangka bisa saja terjadi. Kita udah baik-baik, kita datang beribadah, kita duduk diam, bahagia sekali. Tiba-tiba ada teman-teman kita yang ngomongin, kenapa dia yang minggu lalu dia nggak ibadah? Ih, malas sekali aku berteman sama dia. Oh, itu adalah cara-cara dunia untuk membuat kita memutuskan hubungan kita kepada sesama kita. Tetapi firman Tuhan berkata tadi itu adalah ujian kita supaya kita punya ketekunan dalam Tuhan. Amin. Ya. Meskipun badai mungkin menerjang dengan keras, Tuhan menjanjikan kedamaian bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya. Tuhan akan menjanjikan kepada kita, teman-teman, bahwa persoalan-persoalan yang kita alami itu tidak melebihi kemampuan kita. Ya. Puji Tuhan sampai saat ini kita masih bersama-sama di GFC ini. Ya. Kalau iman kita tidak kuat, pasti udah nggak ada lagi GFC di tempat ini. Amin. Ya. Ketika badai hidup menghantam iman kita, diuji secara nyata, teman-teman. Ya. Bukan kaleng-kaleng, langsung nyata. Ya. Sikit-sikit ada langsung bubar. Ya. Tetapi firman Tuhan ini sangat menyentuh hati saya, teman-teman, ketika firman Tuhan ini dikirim di grup kami di kampung. Saatnya saya sudah gabung, saya baca, oh menarik ini ya. Udah, ini saya akan bawa di GFC supaya sama-sama kita dikuatkan. Amin. Amin. Ya. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberi kita keberanian untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Keberanian. Nah, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi itu, teman-teman. Jangan khawatir, kita pasti bisa melewati semua. Meskipun kita di tempat ini kadang hilang satu, ada yang baru, tetapi puji Tuhan kita masih normal saja. Ya, jumlah kita masih seperti dari awal. Ya, bahkan teman-teman, saya sampaikan kepada kita bahwa apapun permasalahan kita, ya, ketika kita ibadah, kita harus bedakan, kita harus bawa di tempat ibadah. Ya, kita selalu merindukan pelayanan di tempat ini semakin berkembang. Ya, meskipun ada problem ya, kalau di antara kita ya udah, jangan kita bawa di tempat ibadah di tempat ini. Ya. Saya yakin dan percaya sama teman-teman semua tidak ada di sini. Semua yang datang di sini masalahnya udah nggak ada, udah dilupakan semua. Amin. Oke. Yang kedua, memiliki hati yang damai. Ya, kita buka ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 27. Satu orang membaca Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, amin. Nah, jangan gelisah dan gentar hatimu. Artinya jangan takut, teman-teman, ya. Apa yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh manusia.
Terkadang yang diberikan oleh manusia itu bisa-bisa kita kecewa, ya, bisa-bisa kita sakit hati dan membuat kita menjauh. Jangan. Ketika teman-teman kita membuat kita sakit, membuat kita kurang enak, ya, jadikanlah itu menjadi penyemangatmu, ya. Ya, jadikanlah itu menjadi motivasi dalam hidupmu bahwa dengan saya bisa melewati ini berarti saya semakin hebat, saya semakin diberkati, ya. Kalau dia berbuat jahat, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kita slow saja sih, kita santai saja, ya. Gak perlu kita mikirin yang terlalu jauh-jauh, ya. Kita yang dekat-dekat kita saja yang kita pikirin, ya. Memang di sekeliling kita banyak badai yang membuat kita gak enak, ya. Apalagi kalau yang lagi pacaran, oh luar biasa. Jangan karena gara-gara pacaran putus cinta nggak datang ibadah, oh bahaya ini. Emangnya cintamu melebihi dari cinta Yesus? Hah? Apakah cintamu itu tidak lebih dari apa yang Tuhan janjikan kepadamu? Bahwa ketika kamu itu diputusin atau ditinggalkan, itu berarti bukan orang yang tepat, ya. Amin. Itu adalah hanya sebuah cara Tuhan untuk menguji engkau supaya kamu bisa, ya, kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak baik selama masih bersama, ya. Ketawa sih. Firman Tuhan ini membuat kita damai sejahtera, ya. Damai, hati kita harus damai, teman-teman, ya. Jangan menyimpan hal-hal yang membuat pikiranmu semakin terpuruk. Jangan membuat dirimu semakin meninggalkan Tuhan, ya. Tetapi ya harus kita semangat, ya. Kita harus lebih lagi, ya. Kita harus terima damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hidup ini badai akan datang, namun tidak sendirian. Allah menyertai kita setiap langkahnya. Ketika kita menaruh kepercayaan penuh padanya, kita diperkuat oleh kekuatannya yang tak terbatas, ya. Ketika badai itu datang, namun kita sadari itu kita tidak menjalani dengan sendirinya, ya. Kita tidak sendiri. Namun Tuhan selalu bersama kita asalkan kamu menjalani hari-harimu dengan takut akan Tuhan. Tetapi ketika kamu menjalaninya bukan bersama Tuhan, ya yakin dan percaya hari-harimu juga akan lebih buruk, ya. Oke, yang ketiga, teman-teman, percaya akan janji Tuhan, ya. Yesaya 41 ayat 13 saya akan bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau, ya. Janganlah takut, teman-teman, ya, kata firman Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Kadang di saat kita merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup, ya, apalagi teman-teman yang kuliah, ya, mungkin uang kuliahnya lah, nilainya lah, ya. Kadang kita pikirkan, oh Tuhan, aku tidak sanggup untuk melakukan ini, aku tidak sanggup untuk menjalaninya, ini berat, ya. Tapi saya yakin dan percaya sampai saat ini kita lewati satu persatu, Yes. ya. Meskipun kita menganggap Tuhan di depanku ini udah besar, ini macam gunung, nggak bisa melewati ini, ya. Tetapi seiring waktunya kita bisa melewatinya, Yes. ya. Terkadang kita ragu dengan janji Tuhan dalam hidup kita, ya. Ujilah itu, teman-teman, ya. Kata Tuhan, uji, ya. Sampai di manakah kemampuan kita? Ketika kita sudah percaya, sudah yakin, ya, tetapi Tuhan masih belum menjawab, itu bukan artinya Tuhan nggak menjawab.
tapi bukan waktunya untuk kita. Ya. Terkadang kita mengharapkan, oh aku mau beli, contohnya aku mau beli HP iPhone bulan ini. Ya. Yang nggak punya HP iPhone, nggak apa-apa, kita punya visi untuk membeli HP iPhone. Namun jangan kamu paksakan Tuhan untuk langsung memberikan, karena Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu yang sesuai dengan yang kita butuhkan, yang penting. Ya. Terkadang yang kita perlukan A, tetapi yang Tuhan berikan B. Tetapi yang Tuhan berikan itu luar biasa, teman-teman. Nah, manfaatnya berguna bagi kita. Jangan hanya gara-gara iPhone gak dijawab tuh, oh udahlah, gak mau aku WA hari Minggu, gak ada HP iPhone ku. Apalagi kalau selfie ya. Oh, apalagi kalau teman-teman, mana HP iPhone-mu? Kami pakailah selfie. Ya. Apalagi kalau dulu HP zaman dulu kan Bito gitu kan, mak pakai tombol lagi, foto pula. Coba tengok gambarnya, hasilnya sekarang luar biasa. Ya. Dulu pakai efek apa? B12 ya. B612. Oh luar biasa. Waktu aku punya HP efek cross dulu, saya foto-foto. Tapi saya tengok sekarang, oh Tuhanku, kayak ini hasilnya ya, gak sesuai dengan kenyataan. Kadang dipercantik lagi, ya macam ada lipstiknya kalau cowok. Oh. Tetapi itu adalah hanya sementara, teman-teman. Jangan kamu paksakan Tuhan untuk mengabulkan yang memang belum waktunya untuk kita terima. Ya. Firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua, bahwa kita harus melewati dunia ini meskipun badai-badai menggoncang kita, meskipun di kiri kanan kita ya membuat kita down, jangan takut ya. Karena kenapa? Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi tidak akan melebihi kekuatanmu. Ya. Itu yang selalu saya bayangkan. Kadang saya pun berpikir, gimana hidup ini nanti Tuhan? Apakahnya gojek terus? Ya. Ditengok cewek, dipandang sebelah mata, abang itu gojek. Padahal pernah teman-teman saya tanya yang kerja di teman-teman kami yang kerja di rumah sakit kan, apa kerjamu? Oh aku kerja di rumah sakit, dia bersih-bersih. Aku tanya, berapa gajimu? 1.500.000. Oh alah, gajiku baru 2 minggu pendapatan itu. Oh kok gitu? Oh iyalah, namanya gojek. Teman-teman jangan pernah memandang profesi teman-teman itu remeh, jangan remehkan profesinya. Ya, ketika kita anak-anak Tuhan, kita itu sama di hadapan Tuhan. Meskipun profesi kita berbeda-beda, itu adalah cara Tuhan kepada kita. Ya, apapun profesimu saat ini, meskipun pengangguran, Bang Meldi, ya, tapi saat ini masih Tuhan tolong kan? Ya, Tuhan tak pernah membiarkan, tidak akan melebihi. Ya. Masih mending kita saat ini daripada di luar sana, teman. Di kolong jembatan tidur, mengut sampah. Ya. Karena faktor sekarang yang membuat orang jadi itu ekonomi, ya. Bisa orang stres lah, bisa orang bunuh diri lah, ya. Apalagi pinjol lah. Meskipun saya udah pinjam, tapi harus dibayar. Utang harus dibayar ya. Oke teman-teman semua, mungkin firman Tuhan sampai di sini saja. Tapi saya ingatkan kepada kita semua bahwa yang kita harus lakukan untuk tetap kuat di dalam Tuhan ini, untuk menghadapi badai-badai ini. Yang pertama tadi, kita harus memiliki iman yang teguh, ya, memiliki hati yang damai, supaya sukacita daripada Tuhan selalu bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, ya, kita berefek dimanapun kita berada, ya. Namanya anak-anak Tuhan harus berbeda dari yang lain dong, ya kan? Nah, yang ketiga tadi adalah percaya akan janji Tuhan. Percaya, imani itu teman-teman, janji-janji Tuhan yang kau tulis mungkin di buku diarimu, kamu telah
tulis visi misimu Tuhan. Tahun ini aku mau ini Tuhan, tahun ini aku mau wisuda, tahun ini aku harus punya mobil, tahun ini aku harus punya rumah, ya. Meskipun gak sekarang, tetapi ingat janji Tuhan akan tepat pada waktunya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang kuat untuk melewati setiap problem kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak muda yang berdampak dimanapun kami berada Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak muda yang berbeda dari pemuda-pemuda lain yang jauh di luar Tuhan. Ya Tuhan, ubahlah kehidupan kami Bapa. Semua janji-janji-Mu Tuhan kami akan tunggu Bapa, di mana Tuhan nanti akan memberikan kepada kami tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan juga memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Supaya kami bersuka cita di dalam Engkau. Supaya kami selalu bahagia Tuhan. Meskipun banyak beban yang kami alami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami untuk melewati semuanya ini Bapa. Kiranya kami anak-anak-Mu di tempat ini terberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau tanamkan di dalam hati kami Tuhan, menjadi pelita terang dalam jalan kami. Kemanapun kami melangkah, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, Engkau berkati pelayan kami di tempat ini Bapa. Kau berkati GFC Tuhan. Meskipun kami sekarang ini Bapa hilang timbul, tetapi kami yakin dan percaya GFC akan tetap bersatu. GFC akan tetap kompak Tuhan. GFC tidak akan hilang. GFC tapi semakin berkembang Bapa. GFC semakin ramai, semakin dipanggil anak-anak muda di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati Bapak Kepala Sidang kami di tempat ini Tuhan. Berikanlah dia kekuatan Tuhan. Berkati keluarganya Bapak. Pakailah hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Jadikanlah pelayanan kami di tempat ini Bapak menjadi maju. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun dia pergi. Engkau lindungi serta hamba-Mu Bapak. Anak-anaknya Tuhan Kau berkati. Ibu Gembala juga Tuhan berkati. Bapa di surga, inilah kehidupan kami, inilah ibadah kami Tuhan yang serahkan dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pengumuman. Baik, pengumuman tanggal 10 kita melakukan DRCW, ibadah DRCW. Itu jam berapa deh? Jam berapa? BC-nya? BC-nya? Di situ. Paulus ya, isinya bisa ya. Terus BC. Sabtu depan. Jam 5 ya? Jam 5 ya? Jam 5 ya? Semuanya. Jam 5 ya Bang? Tapi kalau bisa kita utamakan yang naik kereta biar bisa buat boncengan ya. Tapi Aku sekarang jam berapa saya? 13. Kalau saya misalnya masuk malam. Nah, itu bisa lah. Gak bisa. Masuk malam jam berapa masuk? Ya siap lah jam 8, jam 7 kita udah siap. Oh iya. Nanti Sabtu depan kita ibadah di RCW, visinya si Paulus. Satu lagi perempuan, cewek cowok, Pani lah. Si Pani bisa ya? PAC. Tapi pulang. Pani dengan tante. Tapi pulang nggak? Jangan. Tapi tanggal 13 pulang. Puji Tuhan. Enggak. Jam 5 kita udah kumpul di gereja ya. Jam 5 berangkat. Kami udah sama lu. Iya. PAC diskusi lah. Baik, saya serahkan kepada Kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kasih setiamu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan lewat setiap pujian, lewat setiap nyanyian dan sorak-sorai kami. Apa yang baik berkati setiap anak yang sudah melayani, pakai semakin heran, semakin luar biasa, dan juga firman yang telah kami dengarkan. Kiranya kami belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang baik kami mau belajar untuk
taat di hadapan Tuhan seperti yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Untuk kami percaya, kami tetap tenang di tengah badai lewat keyakinan kami di hadapan Tuhan. Berkati terus Julpan Kurniawan Jai sebagai ketua JFC yang telah mengaburkan firman-Mu, pakai semakin luar biasa lagi dalam setiap kapasitas talenta yang Tuhan sudah persiapkan. Berkati masa depannya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Berkati Bapa yang baik, jika sebentar kami semua anak akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati perjalanan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, hal buruk, malapetaka kami tolak dalam nama Yesus. Tapi kasih setia Tuhan tetap kami rasakan untuk kami kembali besok beribadah dalam event perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami. Bagi menghormat dan pengagungan Tuhan, kami tutup ibadah kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mengangkat tangan kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan membimbing menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya dan yang setia. Dengan iman bersama-sama dan saya kita katakan amin. Salam Tuhan Yesus memberkati. Untuk ke RCW kita berangkatnya jam 5 konten. Jadi setengah 5 kita